Ketemu lagi sama gue Ricky Rahim di channel YouTube gue yang membahas tentang calisthenics, di mana video ini judulnya adalah turun 10 kg dalam 2 bulan apakah bisa. Nah, kalau dari judul video ini cukup ambisius bagi gue, turun 10 kg dalam waktu 2 bulan. Program diet ini bukan karena resolusi tahun baru, tapi lebih pengen badan gue dibawanya tuh bisa seenteng setahun terakhir. Gue baru nikah 1 tahun, tapi berat badan melonjaknya 10 kg. Kenaikan badan pastinya bukan karena nikah ya. Kalau bini gue nonton gara-gara nikah bisa dikasih punggung gue. Tapi emang gue lepaskan diet, jadi makannya agak jorok. Dan sebelum nikah berat gue itu di 76 kg. Sekarang udah 87. Naiknya 11 kilo lebih nih. Nah, jadi video ini gue bikin sebagai jurnal diet gue, dan yang gue terapin di sini bukan berarti cocok untuk semua orang. Karena pada dasarnya gue udah ngejalanin program diet dan olahraga yang konsisten dari tahun 2019 sampai sekarang. Cuma di tahun ini dan bulan ini pengen lebih diketatin lagi. Jadi secara program yang gue lakuin ini udah cocok buat gue. Olahraga yang gue lakuin semuanya di rumah dengan alat yang gak banyak. Gue melakukan calisthenics udah dari tahun 2019, dan dimana olahraga ini memanfaatkan berat badan sebagai beban. Tapi gue nggak cuman mengandalkan berat badan aja, juga butuh beberapa alat untuk mengoptimalkan calisthenics-nya. Alat yang gue punya ada resistance band, terus ada ab roller, terus ada deep bar, dan juga pull up bar serta dumbbell, jadi ada 5. Gue mulai program diet ini tanggal 9 Januari, dan start awal berat badan gue 87 kg. Target lemak yang ingin gue kurangin ada di bagian yang sulit untuk dihancurkan ya, yaitu di bagian perut bawah. Dari banyak video yang gue tonton, untuk ngurangin lemak di perut bawah, faktor penentu terbesar ada di makanan. Dan untuk program olahraga yang gue lakuin, frekuensinya dalam seminggu gue olahraga 5 kali. Dan gue bagi per hari untuk fokus 1 atau 2 bagian otot aja. Hari pertama biasanya untuk bagian dada, dan alat yang kepake adalah deep bar, dumbbell, dan resistance band. Paling dominan gaya yang gue lakuin adalah push up dengan beragam variasinya. Biasanya gue lakuin sebanyak 3 set dan 12 repetisi tiap setnya. Hari kedua, otot bahu yang gue latih. Jadi gue bikin skemanya, latih otot besar 1 hari, besoknya otot kecil. Jadi gue ganti gitu aja. Sekalian biar otot besarnya istirahatnya lebih berasa. Biasanya pas latih otot kecil, gue juga sambil ngelatih otot perut. Hari ketiga lumayan berat karena latihan back. Dan yang paling berat pas ngelakuin sliding. Itu mau back bola ya. Back maksudnya belakang. Yang paling berat itu ngelakuin pull up. Karena semakin beratnya badan gue, makin menantang juga untuk ngangkat badan gue pas pull up. Untuk latihan back gue gabung juga sama bicep, biar sekalian, karena kan kalau latihan back otot bicepnya juga kena, jadi sekalian aja. Juga nggak terlalu banyak pilihan buat latihan back yang bisa gue lakuin di rumah, makanya gue gabungin sama latihan bicep. Hari keempat kembali otot kecil yang gue latih, otot tricep yang disambi sama ngelatih abs lagi. Jadi dalam seminggu gue 2 kali ngelatih otot perut. Ada 2 latihan otot perut yang selalu ada di menu latihan gue, yaitu pakai ab roller, yang satu lagi pakai pull up bar. Sementara hari terakhir, ini melatih otot yang kalau habis olahraga sakitnya seharian, otot kaki. Paling menantang untuk latihan otot kaki pas squat dan juga pistol squat. Waduh, ampun itu tuh sakitnya habis itu. Nah, kalau untuk makanan diet yang gue makan juga makanan natural semua. Dada ayam,
tahu, tempe, brokoli, dan nasi merah. 5 menu ini aja yang selalu ada biasanya. Dan sebenarnya udah gue makannya menu ini dari tahun 2020. Pas nikah makanannya lebih variasi aja karena kan udah ada yang masakin. Tapi untuk menurunkan berat badan, nah gue coba kembali konsisten konsumsi makanan diet gue sebelum nikah maksudnya. Dan gue lagi coba juga untuk makan ini 1 hari sekali aja untuk makan besarnya. Dan kalau emang lagi sanggup, gua makan besarnya siang, terus sorenya bisa gua makan yogurt ataupun ubi. Tapi dalam seminggu ada juga cheatingnya. Ya namanya juga kalau punya istri kan, dia pengen makan di luar, ya udah cheating day aja, makan bareng sama istri. Dan gue tidak konsumsi whey protein ataupun sejenisnya. Jadi untuk kebutuhan protein, gue dapetnya dari makanan aja. Dan gue nggak ngitung kalori, pakai intuisi aja karena tujuan gue bukan ikut kontes ya. Ini dietnya yang biar kering banget, enggak. Yang penting lebih turun berat badan aja. Terus celana gue yang sebelum nikah tuh muat lagi, nggak nyesek lagi. Dan perut bagian bawah hilang. Itu aja goalsnya, nggak jauh-jauh. Nah sementara tantangan buat gue adalah ngurangin makanan manis karena gue suka banget makan coklat. Jadi selama program ini gue kurangin cukup drastis untuk makan coklat dan juga kopi susu aren. Hasilnya lumayan nih, seminggu turun sekilo, ya lumayan lah ya. Apapun progresnya itu lumayan buat gue. Nah semoga ngejar nih 2 bulan ke depan turun 10 kilo. Pasti gak mudah, tapi sangat mungkin untuk diwujudkan. Dan untuk menunjang program diet, gue tambahin kardio. Gue sebenarnya bukan penggemar lari. Jadi kardionya gue palingan jalan kaki aja, paling gak sejam. Gue udah lakuin jalan kaki pagi-pagi dengan jarak sekitar 5 km dan menggunakan sendal yang baru gue beli, yaitu Pure Fletch. Gak tau ya nyebutnya gimana, tulisannya agak unik soalnya. Pure Fletch. Dan gue beli sendal ini karena pas gue lihat iklannya dari sendal ini, katanya sih rasanya kalau pakai sendal ini kayak nyeker dan bisa juga dipakai buat lari. Dan pas gue cobain ternyata bener nih, sensasinya kayak gitu, kayak nyeker. Dan ada beberapa manfaat lain yang gue rasakan dibanding pakai sepatu. Mungkin akan gue bikin video reviewnya kali ya dari sendal Pure Fletch. Nah pengennya pas puasa nanti juga tetap bisa olahraga. Kalau tahun kemarin gue olahraganya pas puasa ya, setelah buka tuh 2 jam. Jadi habis sholat isya sejam dulu gue kasih jeda baru olahraga. Nah di tahun ini pengen nyoba di jam yang beda aja. Kayaknya gue pengen nyobain abis subuhan langsung dihajar olahraga. Untuk latihan ya biar gak kaget pas puasa, bisa gue lakuin nyobain puasanya Senin Kemis. Jadi abis sahur, abis subuhan langsung olahraga. Tapi kayaknya intensitasnya mau gue kurangin dan juga repetisinya gue kurangin. Biar beradaptasi dulu badan gue. Nah itu aja seluruh recap kegiatan seminggu dari gue melakukan diet dan olahraga yang cukup intensif ini. Dengan tujuan nurunin berat badan sebelum puasa udah bisa turun kembali ke 76 kilo. Ya syukur-syukur kalau bisa 70 kilo. Gue sebenarnya punya target 70 kilo. Dan semoga video ini bermanfaat buat yang nonton. Dan ingat ya, ini cocok buat gue dan belum tentu cocok buat kalian. Jadi sebaiknya kalian cari pakar profesional, mungkin nutrisionis ataupun dokter untuk tahu seperti apa pola diet yang cocok buat kalian. Terima kasih, sampai ketemu di video gue berikutnya.